Halo teman-teman, bertemu kembali di Dimove CS. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sehat dan tidak kurang satu apapun. Di video kali ini aku akan membahas salah satu karakter pemburu iblis terkuat di series video game Devil May Cry, yaitu Dante Sparda atau Dante Devil May Cry. Sebelum aku masuk ke ceritanya, akan aku jelaskan sedikit mengenai apa itu Devil May Cry. Devil May Cry adalah permainan yang bergenre hack and slash dan juga action adventure yang dipelopori dan dirilis oleh perusahaan game Capcom. Seri permainan video game ini rilis pertama kali pada tahun 2001 untuk versi PlayStation 2. Devil May Cry sendiri sudah merilis beberapa seri video game, di antaranya Devil May Cry pertama atau Devil May Cry pada tahun 2001, Devil May Cry 2 pada tahun 2003, Devil May Cry 3 pada tahun 2005, Devil May Cry 4 pada tahun 2008, dan yang terakhir Devil May Cry 5 pada tahun 2019. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dan semoga kalian paham. Oke, kita kembali ke pembahasan awal mengenai Dante Sparda atau Dante Devil May Cry. Dalam perjalanan kisahnya, Dante digambarkan sebagai pemuda yang menjalani hidup di toko tanpa nama. Lalu Dante menamai toko tersebut dengan nama Devil May Cry dan memulai bisnis berburu iblis. Di balik identitasnya sebagai anak dari Sparda, Dante menjalani hidupnya dengan bahagia dan selalu bersikap santai saat dihadapkan pada situasi yang serius. Hey, what's wrong with you? The demonic power was activated in me once, when Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Dante merupakan sosok yang mengalami pahitnya hidup di usia muda. Bersama kembarannya yaitu Virgil, ia memiliki seorang ayah yang merupakan iblis bernama Sparda. Berbeda dari yang lain, Dante justru terlahir dari seorang ibu manusia. Tapi ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa ibu Dante bukan manusia, melainkan adalah sosok malaikat. Jadi dapat dikatakan bahwa Dante adalah makhluk immortal atau makhluk yang sulit untuk dibunuh, karena ia terlahir dari campuran antara dua ras yang berbeda. Dengan percampuran ini, Dante mampu merubah wujudnya dari wujud manusia ke wujud iblis. Selain itu, kekuatannya juga dapat bertambah seiring dengan perubahannya. Dalam perjalanan kisahnya, ayah Dante tewas terlebih dahulu dan dibunuh oleh Mundus. Setelah kematian ayah Dante, Mundus lalu mengirimkan antek-anteknya untuk membunuh Eva, yaitu ibu dari Dante. Nah, bagi kalian yang belum tahu siapa itu Mundus, Mundus adalah pangeran iblis yang pernah memerintah dunia iblis pada 2000 tahun yang lalu. Dia kemudian dikalahkan oleh Sparda, ayah dari Dante, dan disegel di sebuah brankas yang berada di Mallet Island atau Pulau Mallet. Sebagai setengah manusia dan setengah iblis, Dante lebih didominasi oleh sifat-sifat manusianya. Walaupun ayah Dante adalah seorang iblis, tapi semasa hidupnya dia berusaha untuk melindungi umat manusia. Bahkan Sparda rela mengkhianati Mundus sebagai tuannya. Oleh sebab itu Mundus murka dan membunuh ayah Dante, yaitu Sparda. Setelah membunuh Sparda, Mundus lalu mengirimkan pasukannya untuk membunuh Eva, yaitu ibu dari Dante. Jadi sudah jelas ya kenapa ayah dan ibu dari Dante dibunuh oleh Mundus. Dan alasan yang paling kuat adalah karena ayah dari Dante berkhianat kepada Mundus.
Selama ia berpetualang, Dante tidak gentar menghadapi berbagai macam iblis, dan ia cenderung meremehkan kekuatan dari iblis tersebut. Ia juga telah mengalahkan Mundus, yaitu sosok kaisar iblis yang telah membunuh kedua orang tuanya. Bahkan saat menghadapi iblis yang berukuran raksasa dan memiliki kekuatan yang besar, seperti Belial dan The Savior, Dante hanya kesulitan di awal pertarungan saja. Namun pada akhirnya, iblis-iblis tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Dalam perburuannya, Dante selalu ditemani dengan 3 senjata andalan, yaitu pedang Rebellion dan 2 buah pistol kembar bernama Ebony dan Ivory. Konon ketiga senjata tersebut merupakan warisan dari ayah Dante untuk digunakan sebagai pembasmi iblis. Selain ketiga senjata tadi, Dante juga masih memiliki satu lagi senjata andalan, yaitu Box Pandora atau Box Dante. Box Dante merupakan salah satu senjata yang dapat berubah bentuk sesuai dengan keinginan. Dan tentunya senjata ini memiliki kekuatan yang begitu besar, bahkan dapat menghancurkan berbagai macam iblis yang menjadi musuh Dante. Setiap musuh yang berhadapan dengan Box Dante atau Box Pandora dapat dipastikan musuh tersebut tewas bahkan sebelum pertarungan dimulai. He wasn't kidding. It's like an all-you-can-eat buffet. Namun pada seri game Devil May Cry 4, sosok Dante mulai digantikan oleh Nero sebagai seorang pemburu iblis. Dan Dante sendiri hanya muncul di awal permainan saja dan memberikan informasi pada Nero mengenai kekuatan ras iblis. Nah, jadi dapat dikatakan ini merupakan pertanda akhir dari kisah dan petualangan Dante sebagai seorang pemburu iblis. Nah, ini aku ada teka-teki yang mungkin kita bisa pecahkan bersama. Kenapa sosok Dante digantikan oleh Nero? Alasan yang pertama, mungkin saja karena usia Dante yang sudah tidak muda lagi. Walaupun Dante merupakan sosok manusia yang sangat kuat dan hebat, tapi faktor usia dapat mempengaruhi kekuatan seseorang. Dan alasan yang kedua, mungkin karena tidak ada musuh yang menarik lagi bagi Dante, karena semua musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Nah, itu tadi pendapat dari aku mengenai kenapa sosok Dante digantikan oleh Nero. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kisah dari Dante sang pemburu iblis. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.